Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Viral Tapi Hoax bersama saya Gaib Martu Sigit. Kita akan membahas beberapa peristiwa atau informasi yang beredar selama seminggu ini, dan peristiwa itu sudah ditonton atau dibaca dan didengar oleh banyak atau ribuan orang. Apakah itu fakta atau itu hoax, kita akan bedah di sini. Dan untuk membedah saya tidak sendirian. Saya bersama pemeriksa fakta dari AJI Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Bang Ep, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hoax makin banyak atau makin sedikit? Ya masih seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Belum ada kabar apakah produsen hoax ini akan berhenti atau tidak. Ya. Tapi tugas kita untuk mencoba meluruskan informasi-informasi yang salah ini. Oke, kalau ada Satgas Judol harusnya ada Satgas Hoax ya? Ada nggak Satgas Hoax? Nggak ada ya? Telepon dulu ya, kita telepon dia. Mungkin kalau nanti ada Satgas Hoax, ini sohib saya yang satu ini Ya. bisa masuk dalam Satgas itu ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah serius, karena gara-gara hoax bisa bikin rusuh satu negara. Ya, Contohnya di Inggris kemarin. Jadi ada anak kecil ya yang ditusuk, dan katanya dia ditusuk oleh imigran yang beragama Islam. Ya. Nah, akhirnya beredarlah luas hoax itu sampai akhirnya masjid didatangi dan umat Islam di sana juga dalam dilanda ketakutan. Ya. Dan sekarang situasinya malah jadi benar-benar perang antar kelompok jadinya di sana ya. Nah, itulah bahayanya hoax kalau tidak direduksi atau kalau tidak diperiksa dengan benar. Itulah tugas kita, jangan sampai negeri ini menjadi hancur, pecah belah gara-gara hoax yang beredar dan kita biarkan. Yang pertama, ini nggak jauh dari Olimpiade. Ya. Medali emas kita dapat 2, 1 perunggu. Ini Benar. bukan giveaway loh ya. Bukan. Ini perunggu itu didapat dengan berdarah-darah dan Ya. susah payah. Jadi bukan latihan bertahun-tahun, bukan giveaway. Jadi Mbak Georgie nggak usah berkecil hati, Anda adalah pahlawan yang berjuang untuk Indonesia. Benar. Kabarnya emas yang didapat oleh para atlet Olimpiade, termasuk yang Medali yang medali yang dari Indonesia itu emasnya 1%. Ya. Itu gimana ceritanya? Ya, sebenarnya ini kalau kita merujuk pada sejarahnya, ini Olimpiade ini kan bukan terjadi dalam kurun waktu belasan atau puluhan tahun, tapi bahkan ratusan tahun, karena tercatat 776 sebelum Masehi itu sudah ada Olimpiade. Nah, namun hadiah waktu itu berdasarkan sejarah, awalnya itu dikasih hadiah karangan bunga zaitun gitu. Oh, bunga zaitun. Karangan bunga zaitun. Ya. Kemudian baru Minyaknya juga nggak tahu tuh. Karangan bunganya aja. Bunga Ya. yang jelas itu dalam catatan sejarahnya. Kemudian di tahun 1896 baru kemudian ada tradisi medali, ada emas, ada perak, ada perunggu. Dan 1904 di Olimpiade Amerika Serikat itu kemudian pertama medali emas itu diberikan. Nah, menurut Guinness World Record itu 100% emas, satu medali itu benar-benar emas itu 1912. Di mana tuh? Di Swedia. Di Stockholm, Swedia. Itu jika dapat satu medali emas ya udah, makanya digigit tuh. Ya. Untuk mengetes. Kalau emas itu kan lebih fleksibel. Jadi ketika digigit dia pasti ada jejak gigitan. Kalau logam, baja kan nggak mungkin lah giginya. Oke. Kalau digigit lembek langsung karena coklat di dalamnya itu kulit emas. Kulit apa itu, karton. Itu coklat yang dijual di coklat Superman. Nah, kemudian kemudian muncul Komite Olimpiade Internasional, bahwasannya dibikinlah standar. Di standar itu mengharuskan medali emas dan perak itu minimal 2,5%. Jadi lapisan emasnya itu mulai diatur. Oh, oke. Nah, itu yang kemudian jadi tidak semuanya emas lagi. Ya. Tapi 90% emas. Ya. Dan ini yang kemudian berkembang bahwasannya apalagi di foto yang medali Paris ya, ada
Ini baja, Oh, baja. Menara Eiffel Oh, yang segi 6 ya. segi 6 ya, segi 6 ya. Nah, segi 6 itu Menara Eiffel, sebelahnya ini lapisan emasnya sebenarnya 6%. Nah, beratnya diatur. Nah, beratnya itu diatur oleh yang namanya Olimpiade Internasional, Komite Olimpiade Internasional dengan berat 529 gram. Ya. Jadi beratnya ini 529 gram dan 6 gram berasal dari emas. Jadi ya sekitar 1% ya. 1% berarti ya? Iya, sekitar 1. Ini benar. Nah, 1% ini yang disebutin gold 1% karena sisanya itu ada perak sama yang dipakai Paris ini menara besi dari Menara Eiffel. Itu baja ya? Yang Besi, tengah sih baja. iya, baja berarti ya. Baja ringan apa bukan tuh? Yang kasar udah emas 1%, baja ringan yang buat genteng. Nah, kalau saya kan berdasarkan literatur yang bisa saya akses di internet nih. Di internet ya. Nah, beberapa media kayak Fortune itu menuliskan 6% 6 gram itu emas. Dan sisanya perak sama baja dari Jadi kalau Menara Eiffel. disimpulkan cuma 1% emasnya. Ya, kurang lebih segitu. Mungkin sengaja kan biar nggak dijual ya sama atletnya. Kan kalau dijual nggak laku juga kan? Laku Oh, lah laku kalau tetap ya. emas. Kalau emas ya. Iya, apalagi Mas Joko, Mas itu. Iya, benar. Nggak, kalau 1% emang laku. 1%. Tapi kalau lihat momentum apa namanya simbolnya simbol pasti Olimpiade laku, ya, pasti ya. laku. Jadi Cuman tapi ya buat apa dijual? itu sih? dipermasalahkan. Enggak sih, cuman di banyak komentar ini beredar di Facebook di Sarkasm ini. Dia konten kreator, memang kalau saya cek di Facebook dia tahu berapa followernya? Berapa? 48 juta. Sarkasem ini. Iya. Follower ya 48 juta di Facebook ya. Orang mana ini? Nah, ini saya belum sampai Itu ke sarkasem detail. itu dari kata sarkas kali ya. Mungkin. Indonesia sarkas ya. Iya, sarkas kali ya. 45 juta followernya dan video. Muka asli. Enggak. Aku nggak tahu ya. Tapi ini kayaknya mukanya itu kayak karikatur gitu kan. yang Oke. dibikin. Ini di Instagram ya atau Di mana? Facebook. Di Facebook. Nah, beredarnya ini di Facebook dan dia mendeklar dirinya sebagai kreator video gitu. Oh, Kreator oke. konten. Jadi nggak mendeklar dirinya adalah kantor berita gitu. Oke. Memang dia Konten kreator. konten kreator. Ya, konten kreator ya tujuannya kan hiburan bukan Iya. tujuannya untuk memberikan informasi yang Iya, sahih gitu. Nah, ini sudah di reaksinya 48.000 yang share itu sudah 2.600. Followernya 48 juta. Lebih banyak dari penduduk Jabodetabek ya. Iya. Kalah Ayu Ting Ting sama Raffi Ahmad ya. Apa yang membuat dia follower sebanyak itu ya? Ya, mungkin sarkasnya ini ya kali ya. Memang sarkas banget kalau mau lihat. Karena dia membandingkan. Nah, memang kalau membandingkan, kalau kita mau membahas sesuatu, perbandingan tuh memang lebih Benar. menarik ya. Yang Jadi- satu 100% gold 1908, makin kesini 2024 malah makin cuma 1% Iya. isinya. Dari terakhir itu 19 berapa itu dalam sebentar. Saya takut salah menyampaikan. Jadi dia cuma mau kasih faktanya aja ya. Ya ngasih faktanya, tapi itu ternyata benar gitu. Kalau dulu 1908 itu 100% itu memang benar. Iya. Di 2024 jadi 1%. Ya. Dan yang karena ini ada peraknya dari 524 gram itu 6 gram emas, sisanya itu perak. Nah, perak itu kan masih bernilai juga. Ya, perak masih bernilai. Nah, ada yang menyebut di majalah Fortune yang saya baca itu nilainya sekitar $900. Nilai intrinsiknya ya. Intrinsik itu Bahan aslinya. bahan aslinya, sekitar $900. Berarti berapa rupiah tuh ya? 900 kali 16 Iya. sekarang ya. Banyak lah pokoknya. Banyak lah pokoknya, masih banyak lah ya. Iya. Cuman Yes. kalau bisa dapat emas yang tahun 1908 itu lebih mahal lagi kayaknya. Wah, lebih mahal lagi. Tapi masih ada nggak itu? Padahal Masih dijual. ada, karena barang antik tuh jatuhnya. Udah emas barang antik. Jadi dia orang ini menyampaikan fakta aja ya, nggak ada apa-apa ya. Membandingkan. Oke. Berarti memang benar ya? Ini fakta ini. Berarti benar Jadi bukan 1% hoax. ya? Oke, jadi bukan hoax ya. Jadi emas Olimpiade emasnya cuma 1% itu fakta. Jadi itu bukan hoax. Jadi kita nggak ada tetot-tetot. Jadi memang Itu mengacu pada beberapa media yang sudah menulisnya di Eropa dan di Ya. Amerika ya. ya benar. Jadi 1% emas dan dia hanya menyampaikan fakta saja. Memang kalau sarkas tuh begitu.
dia tidak menghakimi, dia cuma bikin sarkas saja biar yang baca yang berkomentar sendiri. 100% ini terakhir 1912. 12 ya, bukan Ini kan 08 1908 ya. Ya. 1912 terakhir dibikin 100% emas. Ya. Karena 1908 setahu saya itu ketika awal-awal kebangkitan nasional mulai muncul ya. 500 gram itu setengah kilo berarti kan? Iya, setengah kilo ya. Setengah kilo berapa tuh? Berapa tuh ya? Di toko emas Cikini berapa tuh? Telepon dulu lah. Telepon dulu ya. Oke. Jadi kalau Anda dapat informasi bahwa emas Olimpiade 1%, itu kalau menurut literatur yang kita baca dari beberapa tempat dan juga lain-lainnya, itu memang itu fakta. Itu cuma 1%. Karena tengahnya itu adalah baja Menara Eiffel. Menara Eiffel. Makanya ini kan kelihatan besi kan sebenarnya. Iya, seperti besi. Dan itu sebenarnya nilai sejarahnya tinggi banget tuh. Paris. Oke. 24. Selanjutnya, Bang Asnil, Cip. ini ada yang lagi hot sekarang nih soal pengunduran diri Erlangga Hartarto. Ya. Ada informasi beredar di YouTube, Erlangga resmi dikudeta, siasat Jokowi kuasai Golkar sukses besar. Oh. Dan ini saya terima bukan cuma di YouTube sebenarnya. Ada di mana-mana, di WhatsApp, di Facebook juga saya lihat, dan saya dikirimin juga di beberapa grup. Benar. Nah, ini bagaimana beritanya? Ini saya dapat info pertama itu di Kopi Politik channel YouTube ya. Kopi Politik channel YouTube. Oke, sebentar. Erlangga itu mundur, mengumumkannya hari Minggu siang ya. Siang. Minggu siang ya. Tapi rekamannya Sabtu. Hari Sabtu pagi. Ya. Baru diluncurkan hari Minggu. Artinya sekarang hari apa nih? Sekarang hari Selasa. Nah, memang ketika informasi yang disampaikan oleh Kopi Politik ini kira-kira judulnya begini. Erlangga resmi dikudeta, tanda tanya, tanda seru, siasat licik Jokowi. Nah, kalau kita tidak mencoba menafsirkannya dengan literasi gitu ya, dengan nalar yang berpikir yang baik, kita akan menduga Erlangga resmi dikudeta ini kan istilahnya dicopot paksa. Disingkirkan. Disingkirkan secara paksa. Nah, siasat licik dan menyebut nama presiden kita. Ya. Ini kalau kita tidak berpikir jernih, ini akan terjebak dengan narasi ini. Ya. Nah, apakah isi dalam channel ini demikian gitu kan? Oke. Nah, saya coba buka gitu ya, siaran isi dari channel ini. Nah, dari beberapa informasi yang ada di sana, ada beberapa narasumber yang disampaikan dalam video tersebut. Ada narasumber kunci yang di situ ada Yusuf Kala, kemudian juga ada Hasto, dan juga salah satu wakil ketua umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Nah, ketika saya cek video aslinya, ini apakah video mereka asli dari Kopi Politik yang produksi atau tidak gitu. Nah, ternyata setelah kita buka, dia comot dari beberapa stasiun televisi. Loh, kok ini diambil dari stasiun televisi A? Ini ada property right-nya di sini kan? Iya, ada dari CNN juga ada. Dari CNN, Metro TV, kemudian juga dari Liputan 6 digabung. Nah, dari semua narasi itu pun saya ikutin, saya dengar. Nggak ada satupun kata kudeta di situ. Iya. Tidak ada satu kata kudeta, tidak ada siasat licik, tapi itu hanya ada di thumbnail sama narasi yang diberikan oleh Kopi Politik. Okay. Kemudian memang Yusuf Kala dalam video ini itu adalah video yang dimiliki oleh Metro TV, dan itu hanya menyebut tekanan. Ada tekanan gitu. Nah, tapi tidak ada menyebut kata kudeta. Jadi dari hasil fakta yang ada di video ini adalah informasi di narasinya ini adalah menyesatkan. Jadi tidak ada informasi yang menyesatkan. Tidak ada informasi yang sahih yang menyebut ada proses kudeta yang dilakukan oleh si A atau si B, ataupun siasat licik yang dinarasikan dalam video yang ada di Kopi Politik. Kopi Politik. Bahkan dari narasumber
yang ada pun dari foto dari gambar itu Ya. tidak ada satupun dari mereka yang bicara soal ini Tidak ada. adalah kudeta dan ini adalah siasat dari Pak Jokowi Ya. terhadap Golkar gitu, nggak ada ya sama tidak sekali. ada satupun narasi di situ. Cuman ada kata tekanan. Tekanan. Itu memang ada. Tapi itu tidak dijelaskan juga di narasi judul. Konteksnya nggak ada Konteksnya berarti nggak ya? ada. Dan videonya comot sana sini, cuplik sana sini. Ya benar-benar. Termasuk Muti Hafid juga dijelasin di sini. Tapi ini bukan produk mereka, tapi adalah produk media lain yang termasuk ditayangkan. video ketika Erlangga menyatakan pengunduran diri dimasukin juga di situ Iya, kayaknya. dimasukin itu juga. Jadi emang cepat sekali ya mereka ya. Cuman waktu 2 hari ya. Dalam jadi. waktu ini kapan nih? Kemarin ya berarti. Ini kemarin 1 hari yang lalu. Berarti 1 hari dong. Satu Satu hari hari mereka Senin. cepat ya. Senin udah bisa produksi. Senin udah bisa produksi dan langsung punya narasi bahwa ini adalah kerjaan dari Pak Jokowi. Dan untuk yang nonton sudah 2000, komentar 25. jadi teman-teman, kita berusaha untuk menelusuri sebuah informasi bahwa informasi ini itu benar atau menyesatkan. Dan karena kita dalam konteks jurnalistik, maka kita pendekatan juga pendekatan jurnalistik. Ya. Kalau ada statement atau judul yang menyatakan kudeta atau siasat atau apa, maka harus ada narasumber yang mengatakan itu. Atau fakta yang menyebutkan. Fakta yang menyebutkan itu, dan dari video yang berapa sih durasinya tuh? Ini ada 3 menit ya? durasi 1 menit. 1 menit ya. Sorry, 12 detik. 12 menit. 12 menit itu tidak ada satupun yang mendegaskan soal itu, dan video-video juga diambil dari berbagai macam stasiun televisi. Stasiun televisi. Jadi bukan murni dari Melanggar copyright yang jelaskan. Jadi kita bisa katakan bahwa informasi Erlangga resmi dikudeta, siasat licik Jokowi kuasai Golkar, sukses besar kita masuk kategori informasi menyesatkan ya. Ya, menyesatkan. Oke. Kita masuk informasi menyesatkan, ada di Kopi Politik yang memang kontennya memang kayak gitu ya kayaknya ya. Ya, hampir seragam ini. Hampir seragam. Udah berapa kali kita bedah ya, juga nih Kopi Politik ya. Ya, kalau kopi dangdut mungkin masih agak enak kita Oke, kita bisa. nikmati ya. Bisa joget ya. Kalau Kopi Politik nih, Bo ya jangan membuat kopi jadi tersudut lah. Karena kopi itu emang enak untuk diminum, bukan untuk dibikin hoax. Ya, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu kalau gitu. Kalau ini kopi kapal api nih, sponsor. Sponsor wannabe. Oh, lebih. Baru mau. Oke ya. Ini nanti saya lupa beli ini pentungan. Ya. Ntar saya beli deh di itu. Setel OLED-nya hilang ya? Ya, Rusak. udah rusak. Saking sering kita pakai jadi soak gitu ya. Oke. Nah ini berikutnya teman-teman. Ini tadi soal Erlangga, sekarang soal Gibran. Soal Gibran ini pasti akan banyak sekali selama 5 tahun ke depan beritanya dan informasinya. Nah ini ada informasi pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan karena tidak punya ijazah SMA. Setahu saya Gibran tuh lulusan sekolah Australia kuliahnya. Cuman bagaimana nih kok bisa muncul? Jadi ada mulainya di X ya, di Twitter. Di Twitter ya. Ada muncul X. Narasi bahwasannya kira-kira ada poster Gibran, ada foto Gibran, kemudian ada narasi kira-kira tulisannya begini: pelantikan Gibran SBG SBG itu sebagai wapres harus dibatalkan demi hukum karena tidak punya ijazah SMA atau sederajat sesuai pasal sekian dan seterusnya. Nah, narasi ini kemudian keluar di X dan dihembuskan oleh akun @brutus TU4 seterusnya lah, yang kira-kira memang namanya ini, saya agak sulit membacanya nih. Brutus ya. Nah, itu cerita apa di zaman Yunani ya? Iya. Ya. Jadi narasinya kira-kira adalah dia menyebutkan bahwasannya Gibran wapres terpilih ini tidak punya ijazah. Ini sama aja kayak yang dulu waktu Jokowi juga terpilih juga disebut nggak punya ijazah juga kan, sampai terakhir juga ijazah Jokowi juga ditanyakan. Nah ini kembali lagi terjadi kepada anaknya. Jadi
kayaknya DNA pembuat hoax ini hampir sama kayaknya. Jadi siapapun yang terpilih tetap aja hoax ijazah itu pasti ada. Iya benar. Nah, ini yang saya catat ya. Nah, di sini setelah kita cari faktanya baik dari beberapa media yang sudah menulis, Gibran ini lulus dari SMP 1 Surakarta. Nah, habis itu dia sekolah di SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura kan ini ya. Oh, Orchid Park. Bukan Orchard Road ya. Bukan. Kalau Orchard Road kan jalanan ya. Orchid Nah. Park. Saya tahu tempat itu. Oh, Saya pernah Sama siapa? Hah? Sama siapa? Dulu jalan-jalan. SMA berarti ya? SMA-nya di sana. Oh, SMA-nya di Ya. Orchid Park, Singapura. Singapura. Kemudian S1 di Universitas. Lulus tuh. Lulus di Lulus. sini diberitakan Ya, oleh Bang Asnil biar jelas dong. ini diberitakan oleh Detik, lulus di SMP di Surakarta, sekolah setara SMA-nya di Orchid Park Secondary School Singapura. Kemudian Oh, setara SMA. setara SMA. Di Indonesianya setara SMA. Oh, di sana setara SMA. Di sana secondary sebutannya. Secondary disebutnya di sana mungkin ya. Ya. Kemudian 2010 sudah memiliki ijazah dari University of Bradford Singapura juga. Oh, Bradford Singapura. Ya, kalau nggak salah marketing kalau nggak salah kalau saya baca waktu itu. Bradford Singapura maksudnya dia kampusnya ada di Australia. Di Australia. Tapi Oh. dia belajarnya di Singapura kalau nggak saya denger gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi- Kayak Monash University kan ada di Australia pusatnya, tapi kan di Indonesia ada. Kampusnya yang di Serpong. Yang ya? di Serpong itu yang Ya, ya, keren ya. itu. Jadi lulus gelarnya itu Bachelor of Science, studi marketing ya benar. Nah, ini diberitakan oleh beberapa media dia lulus BSC berarti ya. BSC, Jadi Bachelor of Science itu S1-nya di luar negeri ya, BSC sebutannya ya. BSc ya. Ya. Nah, ya. Saya belum Ya. pernah kuliah di sana, Pak. Jadi nggak ini ya. Kalau yang di Tangerang itu BSD. Kalau yang di luar negeri BSC. Gitu. Kalau yang di dompet BSI. Kalau kita jajan Oh. BSBS. BSI. Bayarin saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi narasi ijazah nggak ada Iya, itu terus berulang di calon pemimpin kita yang sudah 2-3 kali pemilu berarti ini. Ya. Dari 2014 itu juga muncul kan hoaxnya soal Ya, ijazah. maksudnya bapaknya Gibran gitu ya. Ya, kemudian 2019 Muncul lagi. Nih sekarang juga Sekarang anaknya. muncul lagi. Ya. Jadi ya dengan literasi yang baik mungkin kita bisa mencermati mengenali ya. Mungkin kepala daerah nanti jika disebut ijazahnya palsu sebenarnya itu bisa didetek juga kan sebenarnya di keterbukaan informasi di Kementerian Ya. Informasi gitu kan. Jadi kalau kita sekarang ingin mengetahui pejabat publik Mhm. pendidikannya di mana, Ya. itu nggak usah pakai kirologi sebenarnya. Kita bisa mengajukan ke Pemda Mhm. untuk mengetahui status atau profil dari pejabat publik tersebut. Ya. Karena di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah sekarang punya PPI. PPDI ya. PPID. PPID, pejabatnya sih kok lupa ya? Pejabat Pengelola data dan informasi. Nah, jadi PPID itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya. Jadi kita boleh bertanya karena itu bukan yang dirahasiakan. Ya. Yang dirahasiakan itu kalau gaji, kemudian pertahanan, kesehatan. Tapi kalau sekolah itu wajib diketahui. Ya. Jadi kita bisa mengajukan. Nah, kalau kita udah mengajukan, mereka tidak menjawab selama beberapa hari, Ya. kita boleh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Pusat juga ada Di ya. pusat juga ada, di daerah juga KIP ada. gitu kan. Nanti disidangkan tuh Nil. Mhm. Gitu. Kayak waktu KPU kemarin tuh ketika datanya ada di Alibaba atau di mana gitu. Mhm. Ternyata datanya emang ada di Alibaba. Oh, oke. Gitu. Dan dia terbuka. Akhirnya dia harus menyampaikan itu karena itu bukan rahasia. Gitu. Jadi nggak usah bikin hoax, cukup tanya aja dan mereka harus jawab sebenarnya. Jawab kan. Gitu. Itu biasanya prosedurnya di email kan biasanya. Di email, Websitenya menyediakan kita itu, ngisi, kita email. ngisi gitu. Jadi Oke. begitu. Jadi tidak harus memproduksi informasi yang kemudian kita ambil serampangan gitu. Ya. Ternyata akurasinya nggak Ya. benar. Jangan kebencian kita terhadap
seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa atau apapun itu menjustifikasi kita untuk membuat kebohongan terhadap orang tersebut. Ya. Ya, jadi kita yang fakta-fakta aja. Dan setelah kita analisa, kita periksa faktanya, ternyata Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai ijazah SMA dari Secondary Orchid Park, setara SMA di Singapura. Oke ya. Jadi boleh dikatakan pelantikan Gibran dibatalkan, itu tidak benar karena tidak punya ijazah SMA, itu kita nyatakan hoax. Sepakat semua ya? Ya. Oke. Nanti Mas Gibran kita undang ke sini deh ya. Kalau udah harus menjadi wapres, kantornya kan dekat kita, seberang. Oh iya, seberang ya. Terus saya WA. Yang ketiga, ini informasi. Nah, ini ngeri nih. Apa tuh? Ini soal IKN nih yang lagi kemarin kata IKN gambarnya kayak kelelawar gitu ya, kayak rumah Batman gitu kan. Enggak kok, enggak. Informasi dari reporter kita yang di sana enggak serem yang digambarkan. Ya. Itu gelap kalau malam saja. Tapi kalau siang itu pun lampu-lampu juga udah dipasang. Jadi informasi yang beredar, patung naga raksasa dibangun di IKN. Mana fotonya? Patung naga. Naganya. Nah. Ini patung naga di mana ini yang di? Jadi ini patung naga menarik karena patung naga itu identik. Jadi naga itu identik dengan satu negara tertentu. Ya. Nah, memang kalau udah urusannya sama naga dan negara Tionghoa, itu emang cakep banget buat dibikin hoax. Nah, ini foto naga di mana ini? Ini AI. Kalau kita coba masukin fotonya ke hivemoderation.com ataupun aplikasi lain isitai.com, ini sekian 99 sekian persen ini adalah teknologi hasil modifikasi artificial intelligence. Nah, ini fotonya menarasikan kira-kira begini: sebuah patung naga raksasa di ibu kota Kalimantan Timur. Ini ibu kota Kalimantan Timur ya, bukan Indonesia ya. Tulisannya seperti itu. Oh, ibu kota Kalimantan Timur ya. Balikpapan berarti. Balikpapan berarti ya. Sebagai bentuk penghormatan untuk kokoh yang telah berjasa untuk pembangunan tanah air. Kokoh tuh maksudnya kokoh ya. Iya, kokoh. Kokoh cici gitu ya. Iya. Jadi orang-orang China kan disebut kokoh ya. Oh ya. Mas kalau bahasa Jawa. Oh iya. Nah, foto ilustrasi. Walaupun ilustrasi itu menggambarkan orang akan melihat ini adalah foto yang mendekati nyatanya gitu. Nah, ini karena disebutin Kalimantan Timur, ya mungkin gak sih Kalimantan Timur sudah punya gedung-gedung bertingkat gitu kan. Nggak jeli nih, kurang jeli dia. Kurang jeli dia. Nah, tapi ini gambarnya ini memang nggak ada sama sekali, atau di negara mana gitu nggak ada? Nggak ada. Ini adalah si kecerdasan artificial intelligence ya. Termasuk jalanannya. Dia artificial intelligence itu kan merekam semua gambar capture yang beredar di internet. Kemudian dia simpan dan tergantung kita memasukkan promptnya. Mau ngapain gitu? Permintaan kita mau apa? Gedung-gedung sekitarnya muncul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya lumayan sih, 2 minggu yang lalu munculnya, dan ada yang percaya. Kalau dilihat di komennya ya, ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Ada juga yang mempertanyakan dan ada juga yang kemudian malah tertawa, kasih emoticon gitu. Nah, jelas ya kalau dari narasi ini disebut IKN Ibu Kota Nusantara, ya enggak lah ya. Ya. Karena fotonya kita masukin ke Hive Moderation, itu terbukti ini adalah dari artificial intelligence. Tapi mirip asli ya. Karena ada jalanannya, ada orangnya yang lagi lihat, ya, kayak tempat wisata gitu. Ya itulah kecanggihan. Tapi pengalaman saya keliling dunia sih emang nggak ada naga-naga begini. Nggak ada ya. Kecuali naga bonar ya. Nggak ada naga-naga gini memang. Tapi emang naganya emang keren sih ini, menggambarkan sesuatu ya. Ya jadi tempatnya juga seperti satu di negara maju gitu ya kayaknya ya. Modelnya. Iya, karena lihat jalanannya kan teratur banget itu. Ini ada di X atau di Facebook ini? Di Facebook ya. Di salah satu akun namanya Korea Drama. Tapi dilihat dari profil akunnya konten kreator. Konten kreator ya. Jadi
emang kalau konten kreator kita bingung ya, karena dia kadang cuma buat hiburan, buat hiburan. nambah Dia- follower dan lain-lain. Ya, dia hanya untuk hiburan, tetapi ada orang lain yang menganggapnya serius. Ya. Gitu ya. Nah, Dan itu ini yang- berbahaya nih, karena pasti ada yang komen memang negara kita udah dikuasai. ini ada yang komentar tergadai mahal ke 9 naga, gitu. Oh, iya, iya. Ya, Kecuali naga bonar. Gitu. iya, iya, iya. 9 naga tuh apa sih nih? Bingung saya. Iya, makanya. Ada emang 9 naga. Dari zaman kapan ya, Zaman- jadi reporter 9 Iya, naga 9 sampai naga, sekarang nggak ada. masa nggak berenak pinak naganya? 9 naga, masa 9 naga terus? Emang Iya. naga nggak kawin apa? Iya. Kalau kawin udah berapa naga? Kita dulu waktu kita masih zaman liputan tuh ya di perdagangan, Iya. 9 naga ya. ekonomi kita dikuasai 9 naga. Naga mah. Kita bingung, yang mana naganya gitu. Terus peredaran gula dikuasai 7 samurai. Buset dah. Kita nggak pernah lihat samurainya yang mana ya. Itu 17 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu tuh. Kalau udah beranak udah 17 tahun juga Iya, anaknya aduh. tuh. 7 samurai itu apa kabar ya? 7 7 samurai. samurai Ada itu nggak kan. sih itu ya? Minyak kita dikuasai oleh mafia migas. Atau jangan-jangan itu penyebutan untuk sesuatu yang sulit disebutkan. Ya. Ada yang bilang T kemarin Ada yang kan. T, ya. Nah, bahasanya beda lagi tuh. Ya. Kalau dulu nyebutnya samurai, sekarang Ya. T gitu. Ada yang bilang T, begitu dikonfirmasi dapat info dari kepala BPMI Serang. Begitu dicek udah meninggal orangnya. Meninggal. Berarti T itu tahayul. Tahayul. Jangan sama dengan naga ini. Iya. 9 naga, 7 samurai. Iya, Gitu. tahayul juga tuh. Ya. Oke. Jadi patung naga raksasa dibangun di IKN. Hoax. Kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya, hoax ya. IKN adalah masa depan bangsa. Ada yang mau pindah? Pindah? Kita setuju pindah? Oke. Selanjutnya, nah ini soal yang nggak pernah selesai kayaknya nih. Nggak tahu kelarnya kapan nih kasus nih. Belum selesai. Iya, ini Anyus seneng banget nih ngangkat Vina nih. Klarifikasi Ibtu Rudiana bahwa Eki masih hidup. Korban dari perkosaan Vina dan pembantaian Eki itu dulu ya, itu adalah Vina dan Eki. Eki itu adalah pacarnya Vina. Diserang dan dibunuh oleh geng motor. Yang sekarang orangnya sudah dipenjara seumur hidup. Ya. Udah divonis. Kemudian kasusnya kembali mencuat karena ternyata ada 2 tersangka yang belum ditangkap dan akhirnya ada 3 yang belum tertangkap, 2 dianggap tidak ada, 1 ditangkap namanya Peggy. Dan Peggy mengajukan PK pra peradilan dan ternyata Peggy lolos bahwa dia tidak bersalah dan itu penangkapannya tidak sesuai prosedur. Ya. Kemudian polisi tidak mengajukan gugatan lagi sehingga mencuatlah karena dianggap Peggy itu adalah otak pelaku utama. Kalau otak pelakunya dia tidak benar, Ya. kemudian orang berasumsi bahwa pelaku yang sebenarnya udah dipenjara pun dikhawatirkan juga tidak benar. Akhirnya hampir semua pelaku mengajukan PK dan mereka udah didampingi sama pengacara. Ya. Termasuk oleh calon wali kota Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi yang menjadi calon gubernur Jawa Barat ya, yang menjadi inisiator dari PK mereka. Nah, ini bagaimana informasinya Nil? Tiba-tiba Eki masih hidup. Nah, ini saya tidak masuk kepada isi kasus kasus penanganan kasusnya ya. Saya lebih masuk kepada narasi yang ada di video ini. Nah, di sini di thumbnail salah satu akun YouTube ya, channelnya Benang Merah. Ini dipublish 28 Juli. Ini menjelaskan klaim bahwa Ibtu Rudiana klarifikasi bahwa Eki masih hidup. Klaim tersebut dikasih thumbnail ini. Eki masih hidup dan sudah menikah. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata ya, dengan mata biasa aja, ini kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya video ini, gambar thumbnail ini, muka ini tempelan gitu ya. Kemudian termasuk yang merah itu juga sebenarnya yang
mukanya itu adalah Ibtu, bukan foto Rafael Alun ini dulunya, yang diambil mukanya diganti. Oke. Jadi yang baju tahanan ini adalah Rafael Alun. Jadi narasi ini benar-benar hasil opini mungkin ya yang ada di kepala pemilik akun ini, yang menarasikan Eki masih hidup, sudah menikah, Rudiana akhirnya diamankan usai mengaku. Nah ini kira-kira narasi yang ada di kepala oleh pembuat konten dibikinlah seperti ini dan ditayangkan di channelnya. Karena tidak ada narasi apapun, hasil penelusuran kita nggak ada Ibtu Rudiana klarifikasi bahwa Eki masih hidup, itu nggak ada. Ya. Kemudian dalam konferensi persnya Ibtu Rudiana mengucapkan sumpah, bahkan siap melakukan sumpah pocong demi menangkis kabar dan tuduhan anaknya tersebut masih hidup. Jadi tidak ada informasi sahih yang menyebutkan Eki ini masih hidup. Jadi ini murni saya melihat informasi yang dikreasikan dan yang sengaja menyesatkan, yang dibikin oleh pembuat kontennya. Fotonya juga bukan foto Eki ya? Bukan, ini tempelan ini. Ya. Terus muka bapaknya itu juga tempelan. Tempelan ya. Itunya itu di tempelan itu muka Rafael Alun. Kalau ini tayang di foto ini di barata.co.id dan diambil dan ditempelin lah muka yang lainnya. Ya. Ini ada di YouTube ya? Ini ada di YouTube di Channelnya apa? Benang Merah. Wow, Benang Merah Kehidupan. Iya, Benang Merah. Kayaknya Benang Merah nih sering juga ya bikin yang model-model begini ya. Coba kita baru kali ini nih yang sering tadi itu, yang banyak itu Kopi politik tadi ya? Ini Benang Merah baru kali ini kita. Ini kayaknya Benang Merah nih yang bikin namanya ini ya, orang-orang romantis kayaknya. Karena kok tiba-tiba dia bisa punya ini ide namanya Benang Merah. Ini luar biasa sih. 211 subscriber ribu ya, 211.000 subscriber. Dan kontennya memang model-model gitu kan. Aduh, penontonnya luar biasa ya. Dalam kasus Sambo penontonnya sampai 2,7 juta. Dan videonya ngambil-ngambil comot-comot dari mana-mana ya kayaknya. Dia seperti biasa gambar, ya. Tempel gambar gitu. Ya. Cuplik sana sini. Aduh. Ini kayaknya cuma untuk AdSense ya, untuk dapetin untung aja kan. Iya. Kayaknya ini dia ya. Targetnya bisa jadi nyari AdSense, bisa jadi kalau udah subscribernya banyak, bisa jadi channelnya dijual jadi cuan juga. Jadi kan? cuan juga. Apalagi namanya juga menjualnya, Benang Merah. Ya meskipun kita tidak tahu tentang Ibtu Rudiana, bukan berarti kita bisa juga semena-mena gitu. Karena kita juga kasusnya juga masih ada di pengadilan, jadi kita harus tidak boleh menjudge orang itu bersalah, dan kita apalagi membuatnya seolah-olah dia bersalah padahal kita juga nggak tahu kasusnya. Dan Eki juga memang udah meninggal dan udah ada makamnya dan udah ada semuanya, jadi kita bisa katakan bahwa informasi di YouTube dari Benang Merah ini, Ibtu Rudiana, klarifikasi Ibtu Rudiana bahwa Eki masih hidup, kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita tunggu kasus Vina, semoga bisa cepat selesai. Selanjutnya ini soal kasus juga ini kasus yang menarik juga. Betul. Menarik juga nih kasus 3 hakim yang dibebaskan Ronald Tanur ditangkap. Ini ada di YouTube atau di Facebook nih? Nah, ini narasinya hampir sama. Ini sama juga di YouTube juga. Channelnya Pilihan Rakyat, nama channelnya. Nah, karakternya hampir sama dengan yang tadi ya, Mas. Pilihan Rakyat ya. Pilihan Rakyat. Dan di sini dijelaskan bahwasanya 3 hakim yang membebaskan Tanur itu yang ditangkap karena ada hakim yang kemudian memutus pembunuh diduga melakukan yang kekasihnya itu. Ya. Dan di persidangan fakta-fakta itu dibuka dan kemudian dibebaskan, dan hakimnya dibilang ditangkap. Ya. Nah, karena banyak protes dari masyarakat, termasuk juga DPR. Ya. Bahkan dijadiin sempat anggota DPR sengaja melakukan itu ya, protes juga kan. Dan
hakim ini, 3 hakim Tanur ini ditangkap, dinarasikan oleh Pilihan Rakyat, dan setelah kita telusuri tidak ada hakim ini, dan baju tahanannya ini bukan tempelan semua kayak tadi. Iya benar. Mukanya Tapi ditempel mukanya semua. muka mereka memang Mukanya mungkin iya kali ya, cropping kali ya. di cropping. Oh ya, untuk informasi, nama 3 hakim itu adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Ini yang kasus pembunuhan pacar itu ya, Ya. pacar yang meninggal itu Pacar ya. yang meninggal Dini Sera asal Jabar yang diduga dibunuh oleh kekasihnya yaitu Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR dari Ya. fraksi PKB yang udah mengundurkan diri dari anggota DPR dan dari PKB. Ya, barusan saya coba cek, ini baru Peradi Surabaya ajukan amicus curiae ya terkait KMA, terkait vonis dari si Ya. Tanur ini. Karena ada banyak bukti-bukti yang diabaikan oleh hakim gitu. Nah, gara-gara itu mungkin ya, Ya. publik ada yang marah dan memberitakan hal ini, membuat konten ini. Dan ternyata 3 hakim ini masih bekerja ya di PN masih ya. bekerja. Belum ada fakta. Saya coba Google juga tadi pagi, apakah ada yang terbaru mungkin saya lewat. Ternyata belum ada informasi apapun, apakah ada penangkapan atau ada pemeriksaan kode etik dan lain-lain terhadap 3 hakim ini. Ya. Hanya prosesnya memang lagi diajukan ke Mahkamah Agung, kemudian hakim ini dilaporkan ke Komisi Yudisial ya. Ya, Cuman soal penangkapan itu tidak ada. Karena memang kalau kita dari sisi hukum, ketika hakim memutuskan seseorang itu tidak ada urusan salah atau tidak bersalah. ya. Karena itu sudah keputusan pengadilan yang harus dihormati. Masyarakat hanya bisa mengajukan melalui banding ya, mengajukan PK juga, dan tidak bisa dipermasalahkan hakimnya kecuali kalau ada bukti Ada suap. bukti, ya. Ya, ada bukti suap yang itu masuk ke ranah hukum baik di KPK maupun di Ya. polisi. Ini pada minggu lalu itu pemberitaannya hakimnya masih aktif, tapi akan ada pemeriksaan yang dijanjikan MA, bakal ada pemeriksaan terhadap hakim ini. Ya. Oke, ini akun Pilihan Rakyat ternyata memang bukan pilihan bagi teman-teman untuk nonton karena dia memilih-milih informasi untuk dijadikan hoax. Jadi inilah pilihan hoax yang tidak kita recommended untuk kita tonton dan jangan di follow. Dan karakternya bersama, ngutip sana sini ya. Ya. Cuplik video rapat komisi 3 kemarin gitu kan. Dan gambarnya juga gambar buram. Buram. Jadi teman-teman kalau ada video di YouTube masuk di sosmed kita yang gambarnya comot-comot dari sini, dari akun yang nggak jelas, saran kita nggak usah ditonton. Ya. Satu, kita buka nambah kuota, pulsa kita habis, dan kita menambah kekayaan dia karena dia mendapatkan AdSense dari apa yang kita tonton. Gitu. Jadi kita ikut membantu orang memproduksi hoax yang membuat orang tersesat. Dan tersesat itu berbahaya. Oke ya. Sip. Bisa kita bungkus nih ya. Bungkus. 3 hakim yang bebaskan Ronald Tanur ditangkap itu kena nyatakan hoax. Sepakat ya? Karena mereka masih bekerja di PN Surabaya dan mereka sedang menunggu pemeriksaan di Komisi Yudisial. Kita tunggu aja hasilnya. Ya, MA katanya mau periksa. Dan MA juga Kita tunggu mau ya. periksa. Kita tunggu dan kita kawal. Karena kalau nggak dikawal biasanya lewat begitu saja. Oke, selanjutnya ini makin menarik nih. Ini dari mancanegara. Klaim Perdana Menteri Singapura menyatakan apa untungnya Indonesia bantu jalur Gaza. Perdana Menteri Singapura itu sekarang siapa ya, lupa. Yang baru kan ya? Ya, namanya Siapa kemarin ya? Penggantinya Lee Hsien. Penggantinya Lee Hsien Loong ya? Lee Hsien aja karena. Lee Hsien ya. Jadi di sini Dulu Perdana Menteri Singapura yang pertama Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, kemudian Lee Hsien Loong, sama yang terakhir nih yang masih muda, Lawrence Wong. Lawrence Wong ya.
Ya. yang baru menjabat 15 Mei 2024. Ya. Lawrence Wong namanya. Masih muda nih ya. Nah, ini bukan terkait Lawrence Wongnya ya. Ini terkait dengan beredarnya sebuah konten di X ya, yang menyebutkan PM Singapura sebut apa untungnya kalian bantu jalur Gaza, sedangkan banyak warga Indonesia yang miskin seperti Papua. Nah, ini di-tweet oleh salah satu akun @tita bla 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 bla. Ya. Nah, di sini dia menyebutkan coba renungkan Jokowi dan Menlu RI, sudah benarkah Anda mengatur negara ini malu dengan Gov Singapura, malu dengan pemerintahan Singapura. Nah, di sini disampaikan bahwasannya dibikin judul ya, kayak judul berita gitu ya, dan mengutip salah satu media, dan dijelaskan apa untungnya kalian bantu jalur Gaza, sedangkan banyak warga Indonesia yang miskin seperti Papua. Nah, PM Singapuranya yang digambar itu namanya Lee Hsien Loong, bukan yang baru ya. Dan ternyata tidak pernah, karena di fotonya foto Lee Hsien Loong ini. Nah, setelah kita klarifikasi cari informasinya, tidak ada informasi sahih yang menyebutkan informasi itu. Dan faktanya judul aslinya ini ternyata bukan ini, tapi ternyata ini dirubah. Ini kan salah satu disebutin Detik News ya. Oh iya. Kita cari informasinya ini, termasuk tanggalnya kita coba telusuri apakah benar salah satu media besar di Indonesia ini menulis ini. Ternyata itu palsu. Jadi informasi yang ada di narasi ini fake gitu ya. Jadi ditambahkan sepertinya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan perdebatan, menimbulkan informasi yang salah yang ditangkap oleh teman-teman yang ada di mengakses akun X, yang terutama yang follow @tita bla bla tersebut. Nah, sementara informasi aslinya ini adalah judulnya ya, PM Singapura Lee Hsien mundur pada 15 Mei, Lawrence Wong jadi penggantinya. Ini judulnya sebenarnya di sini. Ya. Nah, tapi diganti dengan narasi seperti ini. Jadi ini benar-benar menyesatkan. Ini bahaya sekali nih, Ya. ini bahaya sekali nih. Dan ini bisa membuat konflik yang tidak enak antara dua negara, karena ini pernyataan Perdana Menteri. Apalagi masalahnya masalah Palestina ya, yang agak sensitif. Gitu. Dan setelah kita baca, nggak ada komentar ini dalam berita yang disampaikan oleh Detik ini. Jadi ini murni adalah hoax. Yang kita simpulkan ini adalah hoax. Ya. Tayangnya di mana? X. Judul yang posting Tita 83 bla bla bla. X ya, Tita. Dan, ya 3 Agustus. Kemudian 236,9 ribu tayangan. Udah banyak juga. Terus dan dia mention loh @govsingapura. Iya benar. Tapi salah mention dia itu. Jadi nggak nyantol kan. Nggak nyantol. Harusnya dia gov-nya pakai T ya. Iya. Terus tapi yang menarik yang sekarang udah cukup bagus adalah di mention yang membalas itu juga mulai mengingatkan. Oh, editannya bagus banget gitu. Iya. Ya memang diedit nih, judulnya diedit ya. Jadi berubah gitu. Salah satu cara untuk kita menangkal hoax adalah kita memberi komen yang menyangkal itu ya. Itu sangat membantu sebenarnya ya. Jadi kalau bisa ada informasi hoax yang ada di link dan lain-lain, udah bantu aja dengan komen di situ. Ya. Jadi teman-teman juga bisa nge-mention kita. Menurut informasi dari @viral tapi hoax di YouTube, ini tidak benar gitu. Ini apa lagi nih? Contohnya gitu kan. Contohnya nyanyi N-nya gede ya. Jadi Tuhan dong. Dia menyebutkan Tuhan gitu kan. Jadi benar-benar kalau kita meneliti dengan detail itu akan ketahuan ini hoax atau tidak. Iya. Jadi seperti S-nya tuh huruf besar. Seperti huruf besar. Ya. Yang-nya juga huruf besar. Oke. Baik ya, teman-teman. Informasi yang viral di Twitter terkait dengan PM Singapura menyatakan bahwa buat apa bantu jalur Gaza untuk Indonesia karena banyak orang miskin di Papua. Kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya? Hoax. Tidak ada PM Singapura bicara begitu karena Singapura adalah saudara. Kemudian
terakhir nih Bang Asnil. Siap. Ini soal kesehatan nih penting nih. Pertolongan serangan stroke dengan menekan bawah hidung. Menekan bawah hidung berarti apa bibir ya? Apa sih namanya? Kumis, area kumis ya. Area kumis ya. Ya. Ini videonya sempat juga saya nonton nih, yang di kereta itu ya. Nah itu juga saya nonton tuh. Jadi orang stroke tiba-tiba diam, dipencet-pencet, tiba-tiba bangun. Nah itu gimana? Itu bener atau enggak ini? Nah ini karena saya bukan ahli kesehatan ya. Ini sekali lagi kita coba mengulitinya dalam konteks jurnalistik ya. Dalam konteks jurnalistik, apakah fakta ini benar? Kita lihat literatur atau pernyataan dari praktisi langsung ya, dokter. Dan saya coba rangkum sebuah artikel di Halodoc bahwasannya stroke itu karena ini terindikasi stroke ya. Dia disebutin stroke. Nah, stroke itu indikasi berhentinya pasokan darah ke otak gitu ya. Dan karena kurangnya asupan oksigen. Dan menurut Dr. Nurul Fajriah Afiatunisa, seorang dokter di wilayah Banten menyebut, ini saya kutip dari Tirto, memencet bawah hidung tidak berhubungan dengan penghentian serangan stroke. Dan kalau sudah stroke, pasien mau nggak mau pemberian oksigen, obat-obatan, dan itu dari rumah sakit. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi dia bilang memencet di bawah hidung itu bukan obat untuk stroke ataupun solusi untuk orang stroke. Terus videonya itu gimana tuh ya? Ya otomatis ini mengcounter pernyataan tersebut. Hoax jika orang stroke, misalkan kita ketemu orang stroke, tiba-tiba gejalanya kita lihat dia nggak bisa bergerak, kita tekan, ini bukan menyelesaikan masalah gitu. Justru dia jadi sakit malah. Nah harus segera dibawa ke rumah sakit, tolongnya oksigen segera gitu. Karena stroke itu berhentinya pasokan oksigen ke otak gitu. Jadi penanganannya memang ketika stroke harus cepat dibawa ke rumah sakit ya. Karena telat sedikit aja dia bisa langsung lebih parah lagi ya. Karena oksigen nggak mengalir kan. Ya. Karena penyumbatan. Jadi kalau kita pernah nonton videonya, tidak ada hubungan yang related antara ketika stroke terus kita pencet bagian bawah hidung terus itu sembuh, terus gitu dia ya? Jadi tiba-tiba bangkit gitu, terus main bola lagi gitu. Itu menurut informasi dari dokter itu tidak ada hubungannya. Ya, jadi bukan sesuatu yang harus diikuti karena dari sisi kedokteran belum pernah ada pengobatan seperti itu. Jadi kalaupun ada gejala stroke, lebih baik kita langsung bawa ke rumah sakit atau puskesmas yang paling dekat aja di tangannya sama dokter. Melakukan medis gitu. Jadi nggak bisa dilakukan dengan cara. Mungkin kalau untuk dia tetap sadar, kan ada tuh saya lihat juga di tetap sadar gitu kan, untuk dia tidak tertidur misalkan. Tapi memang kalau bawa pencet hidung terus mereka sembuh, itu menurut dokternya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dan ini di akun mana sih? Ini sebenarnya banyak ya mengposting. Terakhir itu saya cek ada di Twitter, ada juga di Facebook beredarnya, dan bisa jadi ini akan menular kemana-mana di YouTube dan lain-lain, karena video ini karena saya nontonnya udah lama sih sebenarnya. Iya, banyak juga di WhatsApp grup dan muncul juga kan. Bisa jadi WhatsApp to WhatsApp juga beredar. Kalau saya lihatnya di WhatsApp kayaknya. Dan dikirimin orang. Ya, sebaiknya itu segera kalau ada yang menerima ya sudah, jangan diedarkan lagi. Ya. Jadi kita juga belum tentu tahu juga kebenarannya, dan biasanya memang yang ngedar ini ibu saya. Paling suka ngirimin model-model begini nih, walaupun kebenarannya kita juga belum tahu. Kalau saya dulu waktu kecil tuh suka, waktu sekolah SMP, SMA ya, suka terima kuliah ya, suka terima bacaan 33 kali bacaan ini, kemudian baca ini kirim ke 10 orang, kemudian 10 orang ini akan mendoakan Anda akan mendapat inilah kayak gitu tuh dulu kayak gitu dulu ya. Wah, pesan berantai saya kirim-kirimin tuh. Dulu belum ada zaman hoax, belum ada kata-kata hoax zaman dulu. Jadi kalau di sini sebutin ada 2 tipe stroke ya, dari Dr. Nurul itu ada penyumbatan, ada pecahnya pembuluh darah. Satu penyumbatan, satu pecah pembuluh darah.
untuk mengecek indikasi ini ya CT scan ada di rumah sakit. Ya, ya, ya. Jadi jika ada menemukan itu segera bawa ke rumah sakit. Ya, kalaupun Anda buka di YouTube atau di Google tentang bagaimana pengobatan pertama untuk stroke, langkah pertama, mohon jangan di akun-akun yang tidak jelas. Ya. Jadi kalau misalkan di Halo Dokter atau akun dari rumah sakit Rumah yang resmi sakit. ada portalnya, atau dari media Kemenkes, yang gitu mainstream atau dari Kemenkes, nah itu baru jadi rujukan. Tapi kalau misalkan akun Bojo Sembuh misalkan, nah itu udah pasti akun yang dibikin hanya untuk kepentingan AdSense kadang. Ini malah akunnya yang mengedarkan ini menjual hoax malah. Bukan hoax tapi X-nya 3 kali. Oh gitu ya. Iya, di X gitu ya. Bukan hoax gitu Bukan ya. hoax, X-nya 3 kali gitu ya. Yang menjelaskan ini. Tapi ada juga yang dibangnya komen di situ. Ini konten hoax. Oh, ada ya. Sudah kayak ada. gitu. Oke. Jadi bisa kita tegaskan bahwa pertolongan serangan stroke dengan menekan bawah hidung, di antara hidung dan mulut itu kita bisa nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Baik, sudah ada 8 informasi yang beredar dan dinyatakan hoax. Meskipun 8 ada yang buat hoax ada 800, bukan berarti kita berhenti untuk mengklarifikasi sebuah informasi atau meluruskan informasi yang salah, karena perbuatan baik tidak dihitung dari jumlahnya, tapi dari niat dan juga keinginan kita untuk mendapatkan atau memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk di program yang paling fenomenal di Indonesia ini, yaitu Viral Tapi Hoax, yang makin banyak followernya. Bang Asnil, terima kasih. Siap, terima kasih Bang Gaib. Jangan bosan-bosan untuk datang dan juga menelusuri fakta Siap. di tempat ini. Teman-teman, demikian. Thank you untuk semua kru. Saya Gaib Portusigit. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Cek fakta, baru bicara. Bye-bye.